Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan share video tentang analisis break-even point. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, break-even point itu apa? Break-even point itu ialah titik impas. Titik impas ini berarti di mana suatu titik di mana jumlah penjualan atau pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kenapa sih kita kok perlu mempelajari tentang analisis break-even point? Ini supaya kita tahu kira-kira nih usaha kita atau perusahaan kita itu kira-kira berada di titik impasnya itu berapa. Nah, kalau kita sudah tahu nih berapa jumlah pendapatan yang setara dengan biaya, nah dari situ kita bisa mengestimasi atau memprediksi berapa besar nanti total penjualan yang harus kita realisasikan dan berapa harga yang harus kita tetapkan untuk produk yang kita hasilkan sehingga dan marginnya jangan lupa juga margin atau keuntungan yang ingin kita dapatkan sehingga kita bisa menetapkan harga dan unit penjualan yang harus kita jual itu berapa supaya kita bisa mencapai profit atau margin yang kita inginkan. Oke, apa sih break even point itu? Ya, break even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya adalah sama atau seimbang. Atau pada titik ini itu kondisi perusahaan itu kondisinya itu tidak ada untung dan tidak ada rugi. Artinya impas. Jadi titik ini kita harus tahu ya kira-kira impasnya ini di titik berapa sih supaya kita tahu nanti mau menjual di harga berapa dan mau menjual di unit berapa banyak untuk kita bisa memperoleh keuntungan serta kita bisa menetapkan harga pokok penjualan yang tepat dengan memperhatikan seluruh biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Jadi ada biaya variabel maupun biaya tetap atau fixed cost. Nah, lalu kita bandingkan dengan total revenue atau total penjualan yang akan kita dapatkan. Nah, di satu titik yang sama itulah antara total pendapatan dengan total biaya yang kita keluarkan dinamakan dengan titik impas atau break even point. Oke, konsep analisis break-even point ini sering juga disebut dengan cost volume profit analysis atau analisis tentang biaya, cost ya, lalu kemudian volume atau itu unit yang akan nanti dijual berapa, serta laba atau profitnya. Jadi ketiga poin ini sangatlah penting dalam menentukan titik impas atau break-even point. Nah, manfaatnya apa sih analisis break-even point ini? Ya, dengan analisis ini manajemen perusahaan bisa mengetahui pada volume berapa perusahaan akan mengalami kerugian operasi atau pada volume berapa nanti dia mulai bisa untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jadi nutupnya sampai berapa nih penjualannya? Ya, supaya bisa menutup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, setelah berada pada titik point ini atau titik impas ini barulah jika sudah melewati titik ini barulah perusahaan bisa memperoleh yang namanya profit atau laba. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menentukan harga jualnya itu berapa serta volume produk yang akan dijual itu volumenya berapa untuk mencapai satu titik margin atau laba tertentu. Oke, manfaat analisis BEP itu apa sih? Nah, yang pertama bisa menentukan jumlah produksi atau jumlah penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya. Jadi, berapa sih jumlah produksi yang harus yang harus dilakukan oleh perusahaan ya supaya penjualannya itu supaya bisa nutup dengan biaya-biayanya. Ya, jadi jangan sampai penjualannya itu kita membuat atau menjual
sejumlah unit produk itu, tapi nanti ternyata tidak nutup gitu jumlahnya ya, volumenya tidak nutup dengan biaya-biaya yang sudah harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Lalu yang kedua, manfaatnya ialah dapat menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. EBIT ini apa? EBIT ini adalah earning before interest dan tax, atau pendapatan sebelum beban bunga dan pajak. Nah, targetnya berapa dulu nih sebelum ada pengurangan dari beban bunga dan pajak ya. Nah, misalnya, nah ini harus ditentukan. Nah, BEP disinilah peran dari analisis titik impas atau break even point. Lalu kemudian BEP atau titik impas ini juga dapat membantu dalam menentukan dampak perubahan biaya volume dan harga jual terhadap laba operasi perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap fixed cost dan biaya variabel atau variable cost? Oke, fixed cost atau biaya tetap ialah biaya yang secara total tidak berubah walaupun terdapat perubahan volume produksi. Jadi berapapun volume produksinya itu biayanya tetap sama. Ya nanti misalnya biaya sewa ya, sewa tempat usaha. Itu kan biayanya sama tuh setiap bulannya berapapun nanti unit produksinya, ya udah dia bayarnya tetap sama. Ini masuk dalam fixed cost dan ada mungkin contoh-contoh lainnya ya. Nah, kalau biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah ya sesuai dengan perubahan volume produksi. Jadi kalau produksinya itu turun ya dia biayanya turun. Kalau produksinya itu naik dia biayanya naik. Ini misalnya mungkin biaya bahan baku bisa menjadi salah satunya ya dari contoh dari variable cost. Oke, fixed cost itu apa saja atau biaya tetap? Ini ada biaya gaji, biaya administrasi, biaya penyusutan aktiva tetap seperti bangunan, mesin, biaya sewa, dan sebagainya. Sedangkan kalau variable cost atau biaya variabel ini contohnya misalnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja harian, biaya lembur, biaya kemasan, dan biaya lainnya. Ada lagi yang namanya biaya semi variabel. Semi variabel ini yaitu biayanya sifatnya antara tetap tapi juga dia bisa berubah-ubah sedikit. Nah, misalnya contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya maintenance. Jadi misalnya listrik itu kan setiap bulan kita harus bayar ya, dan biasanya sih listrik ini tidak terlalu jauh biayanya. Tapi memang kalau misalnya produksinya mungkin agak turun, dia agak turun sedikit ya. Nah, tapi ini biaya ini kontinu harus kita bayarkan dan walaupun turun biasanya atau naik itu biasanya tidak terlalu signifikan. Misalnya juga biaya maintenance ya. Maintenance itu misalnya maintenance mesin. Sebenarnya produksinya banyak atau sedikit itu sebetulnya biaya maintenance itu tetap diperlukan. Hanya mungkin kalau produksinya sedikit dia agak turun sedikit ya, tapi tidak terlalu signifikan. Ataupun kalaupun dia naik produksinya juga biaya ini kemungkinan naik, tapi naiknya juga sebetulnya tidak terlalu signifikan. Jadi ya biaya ini berada di posisi yang tengah-tengah antara fix biaya tetap dengan biaya variabel, namanya biaya semi variabel. Baik, kita akan pada bagian ini kita akan menghitung bagaimana sih rumus dari break even point dalam unit. Jadi berapa sih unit yang harus diproduksi untuk agar sama dengan biaya yang dikeluarkan. Rumusnya break even point dalam unit ialah biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Oke, sedangkan rumus untuk mencari BEP atau break even point dalam rupiah ialah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jualnya. Nah, ini untuk menentukan di harga berapa sih kita harus menjual produk tersebut agar mencapai titik impas atau titik di mana nanti penjualannya sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Harga jual atau selling price itu apa sih? Oke, harga jual adalah jumlah uang yang ditetapkan oleh penjual sebagai kompensasi atas produk atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Harga jual mencerminkan nilai yang diberikan oleh penjual
dan diharapkan dapat menutupi biaya produksi, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi permintaan pasar. Baik, kita akan coba, ini ada contoh ya, cara perhitungan BEP dalam unit. Contohnya, misalnya total biaya tetap atau fixed cost-nya 120 juta, total biaya variabelnya, variable cost-nya 60.000. Harga jual barang per unitnya itu 100.000. Nah, berapa sih BEP dalam unitnya? Berarti 120 juta tinggal kita bagi dengan 100.000 dikurangi dengan 60.000. Jadi, biaya tetap dibagi dengan harga jual barangnya dikurangi dengan biaya variabel per unit. Hasilnya 3.000 unit. Jadi, perusahaan kalau ingin mencapai titik di mana penjualannya sama dengan biayanya, dia harus menjual total sebanyak 3.000 unit. Oke, baik. Kita hitung bagaimana contoh perhitungan BEP berikutnya ya. Nah, di sini total biaya tetapnya 120 juta, total biaya variabelnya itu 60.000 dan harga jualnya per unit sebesar 100.000. Kita mau menghitung BEP dalam rupiahnya. Dalam rupiahnya berarti di sini 120 juta dibagi dengan 1 dalam kurung ya, dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jualnya. 60.000 dibagi dengan 100.000. Jadi BEP dalam rupiahnya itu sebesar 400 juta rupiah. Oke, kita di sini menghitung, kita ingin membuktikan apakah perhitungan kita tadi itu sudah betul atau tidak. Ya, kita di sini tinggal lihat itu penjualannya, kita total dulu tadi 3.000 unit dikali harganya 100.000, totalnya 300 juta rupiah. Kemudian biaya variabel itu 3.000 unit dikali 60.000, 60.000 itu biaya variabel per unit ya, totalnya 180 juta. Dan biaya tetapnya 120 juta. Kita kurangi nih penjualan tadi 300 juta, dikurangi 180 juta untuk biaya variabelnya dan biaya tetapnya 120 juta. Hasilnya 0. Ini berarti terbukti perhitungan BEP yang tadi kita sudah lakukan itu terbukti benar.